Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah setelah seorang manusia berada di alam barzakh, maka bagi seorang yang mukmin, dia akan mendapatkan nikmat kubur dan dia menunggu kapan terjadinya hari kiamat. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari kiamat itu segera terjadi. Makanya mereka berdoa dengan doa Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Adapun orang-orang kafir, orang durjana, ya di mana mereka di alam barzakh tersebut mendapatkan azab kubur. Dan demikianlah ditimpakan kepada mereka azab tersebut hingga hari kiamat. Dan doa mereka, Rabbi la tuqimis sa'ah. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan jadikan hari kiamat. Karena mereka tahu bahwasanya azab yang sedang mereka derita itu saja sudah sangat dahsyat, sudah sangat luar biasa rasanya, konon lagi dengan azab yang menanti mereka nanti di hari kiamat, yaitu azab neraka jahanam. Baik. Jadi baik orang mukmin maupun orang kafir yang mereka sudah berada di alam barzakh tinggal menanti hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat, sebagaimana yang telah kita bahas bahwasanya hari kiamat itu terjadi yaitu dengan ditiupkannya sangkakala. Kita sudah pelajari dengan tiupan sangkakala itu maka hancurlah seluruh alam. Kemudian kita juga sudah bahas terkait dengan sangkakala itu seperti apa, alatnya seperti apa. Kemudian kita juga sudah pelajari siapa peniupnya, yaitu nama malaikat peniupnya dan bagaimana posisi dia ketika dia yang dimana dia siap siaga untuk meniup sangkakala tersebut. Kemudian juga kita telah pelajari hari apa sangkakala itu ditiupkan, ya, dan tepatnya waktunya kapan, ya. Tidak hanya hari Jumat, tapi Rasulullah juga menjelaskan lebih spesifikasi waktunya. Baik, sekarang kita masuk pada pembahasan berapa kali sangkakala itu ditiupkan oleh malaikat Israfil. Kalau kita lihat ikhwah di dalam surat Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa nufikha fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah." Dan ditiupkanlah sangkakala, maka bermatianlah siapa saja yang ada di langit dan siapa saja yang ada di bumi. Semua bermatian di saat mendengar tiupan sangkakala tersebut. Illa man syaa Allah. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka tidak mati di saat sangkakala itu ditiupkan. Nanti akan ada pembahasan khusus, ya, di mana siapa-siapa saja, ya, mereka-mereka yang tidak mati di saat sangkakala pertama itu ditiupkan. Kemudian ikhwah rahimanallahu ikum, dari ayat ini, ya, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nufikha fihi ukhra." Kemudian ditiupkan lagi dengan tiupan yang berikutnya, fa idzahum qiyamun yanzurun. Maka manusia-manusia itu pun bangkit yanzurun, menunggu. Ya, menunggu. Nanti disebutkan menunggu ini ngapain, ya. Jadi intinya di sini adalah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peniupan sangkakala itu ada 2 kali. Tiupan pertama menghancurkan seluruh alam, ya, dan mematikan semua penduduk yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah, di mana mereka tidak pingsan atau tidak meninggal dunia, yang nanti akan kita bahas. Kemudian setelah itu ditiupkanlah, ya, ditiupkan sangkakala yang kedua, di mana ini fungsinya membangkitkan semua yang mati tadi. Bangkitlah semua mayat-mayat, bahkan bukan hanya membangkitkan yang tadi baru mati ataupun baru meninggal dunia di saat peniupan sangkakala pertama, namun semua yang meninggal dari mulai zaman Nabi Adam
sampai hari kiamat itu semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahidahum qiyamun yanzurun, maka mereka pun bangkit dan menunggu. Dalam surat An-Nazi'at ayat 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tiupan sangkakala ini, yauma tarjufur rajifah, pada hari alam diguncangkan, rajifah diguncangkan. Ya, ini adalah tiupan yang pertama, di mana alam terguncang dan yang bernyawa semua akan mati, ya, bermatian. Kemudian tatba'uha radifah, dan akan diikuti oleh tiupan yang kedua. Berarti di sana ada dua tiupan. Tiupan pertama menghancurkan dunia, mengguncangkan dunia dengan seguncang-guncangnya hingga hancur, dan yang bernyawa pada waktu itu akan meninggal dunia, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian tatba'uha radifah, dan diikuti oleh tiupan yang kedua. Berarti ikhwah, ada dua kali tiupan. Kemudian dalam surat Yasin ayat 49 hingga 51 Allah Subhanahu wa ta'ala firman, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhissimun. Tidaklah mereka menunggu kecuali teriakan, dengan satu teriakan. Teriakan di sini maksudnya suara trompet, ya. Tidaklah mereka menunggu kecuali yang satu teriakan, di mana dengan teriakan tersebut binasalah seluruhnya, bahkan mereka yang sedang bertengkar. Jadi mereka sedang bertengkar, yang sedang berkelahi, ketika mendengar satu tiupan pertama itu, maka yang bertengkar itu langsung mati. Ya. Tidak sampai akhir pertengkaran, mana yang menang, mana yang kalah, enggak. Langsung mati semuanya. Fala yastati'una tausiyah. Bahkan manusia pada saat itu tidak sempat lagi memberi wasiat. Wala ila ahlihim yarji'un, bahkan tidak sempat untuk kembali ke rumah mereka. Gak akan sempat. Bahkan sebagaimana yang telah kita pelajari bahwa ada dua orang yang sedang saling melakukan transaksi jual beli kain, si penjual sudah membentangkan kainnya, udah gak sempat melanjutkannya. Ya, tak sempat menyelesaikan jual belinya, tak sempat tawar menawar, begitu dibentangkan, terdengar teriakan, matilah semua, matilah keduanya. Itulah kondisi di saat ditiupkannya sangkakala. Nah, apalagi ini ya, Allah sebutkan, tidak sempat lagi berwasiat, tidak sempat lagi kembali ke keluarganya. Wong yang jual beli saja nggak sempat lagi untuk menyelesaikan jual belinya, apalagi ini mau balik ke rumah, lebih tak sempat. Kemudian itulah sayhatan wahidah, teriakan yang pertama, tiupan yang pertama. Kemudian wa nufikha fis-sur. Kemudian wa nufikha fis-sur, ditiupkan lagi yang kedua. Dan ditiupkan lagi sangkakala, fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Maka bangkitlah manusia-manusia dari kuburan-kuburan mereka, ila rabbihim yansilun, dan mereka semua pergi menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kalau kita gandengkan antara ayat yang pertama dengan ayat yang ketiga yang kita sebutkan tadi, di sini disebutkan faidahum qiyamun yanzurun, dan mereka pun bangkit dan menunggu. Kalau yang surat Yasin ila rabbihim yansilun, dan mereka pun pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti setelah bangkit itu mereka menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka manusia dan semuanya pun semua bergerak menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu terjadi untuk seluruh umat manusia dan lain-lainnya, dan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali yang mukmin dan yang kafir. Begitu mendengar
sangkakala yang pertama, bermatianlah. Begitu sangkakala kedua, mereka pun bangkit dari kuburannya. Menunggu sejenak, kemudian ada perintah dari Allah. Nah, mereka pun rame-rame, seluruhnya, seluruh manusia, seluruh makhluk Allah itu, seluruh manusia yang harus dihisab, ya. Mereka semuanya berjalan menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti ada tempat yang diperintahkan untuk di mana manusia seluruhnya pergi ke suatu tempat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu ikhwah, itulah kondisinya. Ya, itulah kondisinya manusia pada saat itu. Itulah perjalanan saya, perjalanan para pemirsa sekalian. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, ma baina nafkhataini arba'un, di antara jarak lamanya antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua itu ada 40. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mengatakan bahwasanya jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua itu ada 40. Kalau mendengar hal itu, orang-orang yang mendengar ucapan Abu Hurairah ini, ya tentunya Abu Hurairah telah meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Mereka bertanya, arba'una yauman, ini 40 apa? 40 hari? Qala, kata Abu Hurairah, abaitu, aku pun gak pastikan. Ya, artinya aku pun enggan menjawab iya, karena sepertinya Abu Hurairah juga tidak mendapatkan jawaban. Sepertinya beliau mendengar dari Rasulullah SAW itu hanya 40 tok. Qalu arba'una syahron. Kemudian ada lagi yang nanya, atau 40 bulan. Jadi antara tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua itu ada 4 bulan. Qala abaitu, kata Abu Hurairah, abaitu, ya aku pun nggak bisa memastikan. Qalu arba'una yauman. Kemudian ditanya lagi kepada Abu Hurairah, arba'una sana, apakah 40 tahun? Qala abaitu, aku pun nggak bisa memastikan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi ketika Abu Hurairah menceritakan hadis Rasulullah SAW yang menyebutkan jarak lama antara tiupan yang pertama, tiupan sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua, Rasulullah mengatakan 40. Beliau nggak ada menyebutkan 40 apa. Apakah 40 hari, 40 bulan, atau 40 tahun, atau 40 abad, nggak disebutkan. Makanya yang mendengar hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka klarifikasi, ini 40 apa? 40 hari? Abu Hurairah diam aja, nggak jawab. Atau 40 bulan, atau 40 tahun? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak memastikan yang mana. Demikian ikhwah. Jadi di sini belum jelas 40-nya apa ini. Apakah 40 hari, apakah 40 bulan, ataukah 40 tahun. Demikian ikhwah. Kemudian kalaupun kita katakan 40 hari yang bagaimana ini? Apakah hari yang di dunia, ataukah hari yang di akhirat? Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwasanya sudah kita maklumi bahwasanya beda. Ya, satu hari di dunia dengan satu hari di akhirat itu jauh berbeda dengan satu hari yang ada di dunia. Demikian ikhwah. Ya. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abdullah bin Amr bin As, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Abdullah bin Amr bin As mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma yunfakhu fis-sur." Kemudian sangkakala pun ditiupkan, fala yasma'u ahadun illa asgha laitan wa rafa'a laitan. Tidak ada seorang pun yang mendengarnya kecuali mereka semua seperti ini. Mendengar sambil miring-miring, begitu kan?
Kalau bahasa kita begitu, sambil mendengar, sambil miring-miring. Ya saking apa ini begitu, apa ini? Demikian ikhwah. Fa awwalu man yasma'hu rajulun yalutu hawda ibilihi. Orang yang pertama mendengar tiupan sangkakala itu adalah seorang laki-laki yang sedang memperbaiki tempat minum untanya. Qala fayas'aku, maka dia pun langsung pingsan. Wa yas'akun nas, dan setelah itu orang-orang pun jatuh. Maka fayas'aku, maka dia pun mati, meninggal, dan selanjutnya orang-orang lain pun meninggal dunia. Summa yursilullahu aw qala yunzilullahu mataran. Kemudian Allah mengirim, atau perawi juga mengatakan kemudian Allah menurunkan hujan. Ka'annahu tallun aw dhillun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang rintik atau yang sedang. Ya, yang kadarnya rintik atau yang sedang. Di sini yang ragu adalah perawi yang bernama Nu'man. Nu'man yang meriwayatkan hadis ini, dia ragu apakah tallun atau dhillun. Itu dia. Kalau tallun berarti hujan rintik. Maka Allah Subhanahu wa taala setelah semua meninggal dunia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan. Hujan yang bagaimana? Di sini, disinilah perawi hadis ini yaitu Nu'man, beliau ragu apakah tallun atau zillun. Kalau tallun itu hujannya rintik, kalau zillun hujannya sedang, nggak lebat. Fanabatat minhu ajsadun nas, fatambutu minhu ajsadun nas. Maka setelah disiram air hujan, maka manusia pun tumbuh, ya. Jasad manusia pun tumbuh dari tanah. Summa yunfakhu fi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Ya. Kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua dan mereka pun bangkit dan menunggu. Kemudian ikhwah akhrajal Baihaqi bi sanadin qawiyyin. Demikian juga Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang kuat an Ibnu Mas'ud mauqufan, dari Abdullah bin Mas'ud dengan sanad yang mauquf dari sahabat. Tsumma yaqumu malakus sur bainas sama'i wal ard. Kemudian berdirilah malaikat peniup sangkakala antara langit dan bumi. Fayunfakhu fihi. Maka dia pun meniupkan sangkakala. Jadi di sini ada keterangan tambahan bahwasanya posisi malaikat Israfil meniupkan sangkakala itu yaitu antara langit dan bumi. Jadi bukan di langit dan juga bukan di bumi. Bainas sama'i wal ard. Posisi dia mengambil posisi antara langit dan bumi. Wasur qarnun. Adapun sur sangkakala itu adalah bentuknya bentuk tanduk. Fala yabqa khalqu fis samawati wala fil ardi illa mata illa man syaa rabbuk. Maka tidak ada satu makhluk pun yang baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi kecuali seluruhnya meninggal dunia kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yakunu bain nafkhataini ma syaa Allahu ayyakun. Kemudian antara tiupan sangkakala yang pertama itu ada rentang waktu dengan tiupan sangkakala yang kedua dengan rentang waktu yang menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini bisa kita ketahui pertama bahwasanya tiupan sangkakala itu ada dua kali. Yang pertama yaitu mematikan semua yang ada di muka bumi dan yang ada di langit. Yang kedua, membangkitkan. Dan antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua ini ada jarak, ada jangka waktu. Jadi bukan begitu ditiupkan yang pertama langsung ditiupkan yang kedua, enggak. Tapi ada jangka waktu, ada jarak waktunya. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Selanjutnya, ada di antara para ulama itu ada yang berpendapat bahwasanya sangkakala itu ditiupkan 3 kali. Ya. Pendapat yang masyhur yang dari kecil kita dengar, juga kita lihat baik dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah itu 2 kali. Nah, ada para ulama, di antara para ulama itu yang berpendapat sangkakala itu ditiup 3 kali.
Demikian ikhwah. Tiupan pertama nafkhatul faza'. Tiupan pertama terkejut. Semua terkejut. Begitu. Kemudian nafkhatus sa'q. Yang kedua tiupan yang membuat semua mati. Wa nafkhatul ba'ts, dan tiupan semua bangkit. Jadi ada 3. Mereka membagi 3. Yang pertama tiupan yang membuat semua terkejut. Yang kedua tiupan lagi maka bermatianlah ya semua. Yang ketiga tiupan al-ba'ts, yaitu tiupan yang membangkitkan semua yang mati tadi. Ini mazhabnya Ibnu Arabi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Katsir dan Safarini dan lain-lainnya. Demikian ikhwah. Apa dasar mereka? Ya, apa dasar mereka sehingga mengatakan tiupan itu 3? Beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama kan 2. Ya. Ikhwah rahimallahu iyyakum. Sebagaimana yang kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena ini masalahnya adalah masalah di mana kalau tanpa dalil nggak bisa kita bicara. Ya, para ulama yang mengatakan 3 kali, pastilah mereka ada dalil. Ya, ada dalil sehingga mereka menyebutkan 3. Nah, sekarang kita lihat apa dalil mereka. Nggak mungkinlah mereka hanya ngomong 3 kali, nggak 2. Terus apa data kalian? Nggak ada. Pokoknya 3. Itu nggak mungkin, ikhwah. Ya. Apalagi seperti Ibnu Arabi. Ibnu al-Arabi, bukan Ibnu Arabi. Beda antara Ibnu Arabi dengan Ibnul Arabi. Yang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah Ibnu al-Arabi. Apalagi sekali Ibnul Arabi dan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Katsir ya, dan Safarini. Ya, kita semua sudah seringlah mendengar nama-nama mereka. Apalagi di telinga para tulabul ilmi. Mereka memang alim ulama yang luar biasa. Kita lihat apa data mereka, apa dalil mereka, hingga menyimpulkan tiupan sangkakala itu 3 kali. Dasar mereka yaitu surat An-Naml ayat 87. Allah berfirman, wa yauma yunfakhu fis-sur fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, maksudnya yang pertama, maka terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ikhwah, mazhab yang kedua ini mereka meyakini bahwasanya berpendapat sangkakala itu 3 kali. Yang pertama yaitu ditiupkan sangkakala pertama, terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Tapi belum meninggal. Ingat, tapi belum meninggal. Kemudian illa man syaa Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sangkakala yang kedua, nah itu dengan ayat yang kita bacakan tadi, yaitu surat Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan ditiupkanlah roh dan ditiupkanlah sangkakala, maka bermatianlah semua yang ada di bumi, di langit dan semua yang ada di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka membedakan antara tiupan yang membuat terkejut seluruh alam ya kecuali yang dikehendaki oleh Allah dengan tiupan yang membuat mati semua yang ada di alam kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi yang ketiga bagaimana? Yang ketiga sama, dasarnya yaitu ditiupkan sangkakala dan bangkitlah semua yang sudah mati tersebut. Jadi di sini perbedaannya di tiupan pertama dan tiupan kedua. Ya. Kemudian ada lagi dasar yang mereka jadikan sebagai dalil, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, ya. Akhrajahu At-Tabari. Hadis ini cukup panjang. Di dalam hadis yang panjang tersebut tercantum summa yunfakhu fis-suri 3 nafakhat. Dalam hadis yang panjang ini tercantum kemudian ditiupkanlah sangkakala 3 kali tiupan. Nafkhatul faza, tiupan membuat terkejut. Wa nafkhatus sa', dan tiupan yang membuat bermatian. Wa nafkhatul qiyamul rabbil alamin, dan tiupan yang membuat manusia itu bangkit dari kuburannya dan menuju Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Hanya saja pendapat ini ikhwah dibantah oleh pendapat yang pertama tadi. Ini jumhur ya, yang mengatakan 2 kali tiupan. Pendapat yang pertama tadi ikhwah menjawab bahwasanya antara
antara tiupan yang membuat terkejut dan tiupan dan yang membuat bermatian itu hanya satu tiupan. Jadi bukan dua tiupan. Jadi ketika tiupan sangkakala yang pertama, terkejutlah manusia atau yang ada di langit dan di bumi, semua terkejut dan langsung mati, begitu. Jadi bukan terkejut beda dengan mati, tiupan lagi, nggak begitu. Jadi tidak harus dibuat dua kali, ya, tidak harus sebut dua kali. Demikian, berbeda antara tiupan membuat terkejut dengan tiupan yang membuat mati, tidak harus berbeda. Ini cukup satu, ya. Nah, sebagaimana konteks ayat dalam surat Zumar disebutkan fayun suman wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wal ard illa man sya'allah. Dan ditiupkanlah sangkakala, maka bermatianlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu ikhwah, ditambah lagi informasinya dengan surat An-Naml ayat 87, wa nufikha fis sur, dan ditiupkanlah ruh, fafazi'a man fis samawati wal ard illa man sya'allah. Maka terkejutlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika tiupan pertama itu terjadi faza, terjadi keterkejutan yang luar biasa. Setelah itu mereka pun meninggal. Ya, demikian ikhwah. Jadi ketika tiupan pertama itu, ya, maka seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi itu terkejutnya luar biasa, dan kemudian mereka pun meninggal dunia seluruhnya, illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perbedaan dalam makna ayat dalam surah Az-Zumar ayat 68 dengan An-Naml ayat 87. Lantas bagaimana dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari? Dan ini hadisnya jelas, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Tsumma yunfakhu fi sur thalatha nafakhat." Mau bilang apa lagi? Rasulullah mengatakan ditiupkanlah sangkakala 3 kali tiupan. Ini sangat jelas ikhwah, nggak bisa dibantah-bantah lagi kalau dari kalimat. Jelas Rasulullah mengatakan salasa nafakhat, 3 kali tiupan. Kalau dalam bahasa usul fikihnya ini nas, ya. Kalimatnya nas, artinya di antara kalimat nas itu ikhwah bilangan. Bilangan itu kalau sudah disebutkan bilangan, maka la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Tidak memiliki makna kecuali hanya satu makna. Satu, bilangan satu. Satu itu ya maknanya satu. Satu ini tidak bisa diartikan 2, tidak bisa diartikan 3, tidak bisa diartikan 4. Kecuali jika ada makna-makna lain yang akhirnya maknanya dianggap menjadi majas, nggak hakiki. Namun kalau tidak ada, maka ya satu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang salat sunnah fajar 2 rakaat, salat tahiyat masjid 2 rakaat, ya 2 ya 2, ya 2 ya 2. Seperti ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat yang terlambat datang masuk salat Jumat, lantas dia duduk, Rasulullah yang di atas mimbar mengatakan, "Sholaita raka'atain." Apakah kamu sudah sholat 2 rakaat? Ya 2 rakaat, semua orang paham 2 rakaat. 2 ya 2. Tidak diartikan 4, tidak diartikan 3, tidak diartikan kebilangan-bilangan yang lain. Demikian ikhwan. Sama dengan di sini, di mana Rasulullah SAW mengatakan, "Summa yunfakhu fis sur," kemudian ditiupkanlah sangkakala, "thalatha nafakhat," 3 kali tiupan. Tiupan membuat terkejut, nafkhatul faza, tiupan membuat terkejut, nafkhatul sak, dan tiupan yang membuat semua bermatian, wa nafkhatul ba'ats, yaitu tiupan untuk membuat semua bangkit. Demikian ikhwah. Ini hadis sangat jelas dan sangat terang, ya, yang menyebutkan 3 kali tiupan. Sangkakala itu ditiup 3 kali. Sangat jelas, nggak bisa diartikan ke yang lain-lain. Hanya saja hadis ini hadis dhaif, jadi nggak bisa kita jadikan sebagai dalil. Demikian ikhwah. Hadis ini didhaifkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, dan demikian juga didhaifkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ini kalau hadis sahih, masya Allah, nggak bisa dibantah. Berarti ayat harus dibedakan antara tiupan di ayat surat Az-Zumar ayat 67 harus dibedakan dengan
68 dibedakan dengan tiupan yang disebutkan Allah dalam surat An-Naml ayat 87. Harus dibedakan. Tapi sayangnya hadis ini hadis dhaif. Demikian, jadi tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Ada lagi yang menyebutkan 4 kali malahan. Ya. Ada lagi yang menyebutkan 4 kali. Dia adalah Ibnu Hazm. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pendapat yang paling kuat, ya, paling kuat dan ini jumhur, bahwasanya tiupan itu hanya 2 kali. Tiupan pertama yaitu tiupan yang membuat seluruh makhluk itu terkejut dan kemudian diikuti dengan kematian. Tiupan kedua yaitu tiupan yang membangkitkan semua makhluk yang mati. Baik yang mati ketika tiupan yang pertama terjadi maupun yang mati yang sudah mati sebelum-sebelumnya. Sejak zaman Nabi Adam sampai yang mati di saat ditiupkannya sangkakala yang pertama. Semua bangkit seluruhnya. Ya, bangkit seluruhnya dari kuburan mereka dan mereka menunggu setelah dapat perintah, maka mereka pun semuanya menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab. Itulah perjalanan manusia. Memang ya begitulah ikhwah. Enggak ada seorang pun yang bisa lari dari perjalanan itu. Baik ikhwah azinallahu wa iyyakum. Tadi kan kita bahas bahwasanya Allah menyebutkan wa nufikha fis-sur, dan ditiupkanlah sangkakala fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Maka bermatianlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Di penghujung ayat disebutkan illa man sya'allah, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Berarti siapa-siapa yang dikehendaki Allah ini dia tidak ikut mati ketika ditiupkannya sangkakala yang pertama. Ya. Illa man sya'allah. Jadi ada makhluk Allah itu tidak mati di saat ditiupkannya sangkakala pertama. Oke, sekarang permasalahannya siapa mereka ini? Sampai sangat istimewa di saat ditiupkannya sangkakala pertama dia tak ikut mati. Siapa mereka ini? Di sini para ulama juga berbeda pendapat. Ya. Dan pendapat mereka memang perbedaannya cukup kuat ikhwah. Illa man sya'allah, siapa-siapa saja. Karena ikhwah ketika kita mengatakan siapa-siapa saja itu kan harus ada dalil-dalil yang jelas. Demikian ikhwah. Kalau enggak ada dalil yang jelas, ya tidak bisa kita jadikan sebagai hujjah. Di antara pendapat ikhwah, di antara pendapat yaitu seperti Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan illa man sya'allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah dia tidak mati. Menurut Ibnu Hazm rahimahullah, mereka adalah para malaikat. Itu dia, mereka adalah para malaikat. Mengapa Ibnu Hazm rahimahullah menyatakan hal ini? Karena Ibnu Hazm rahimahullah meyakini bahwasanya malaikat itu ruh. Ya, malaikat itu ruh dan ruh itu nggak mati. Jadi ruh itu ya nggak ada ruh lagi. Kalau kita manusia ada jasad, ada ruh. Malaikat itu sendiri adalah ruh. Jadi ruh itu bukan ruh ini tidak ada ruh lagi di dalamnya sehingga harus dicabut ruh yang malaikat yang itu merupakan mereka adalah ruh, dicabut lagi ruhnya. Jadi di dalam ruh ada ruh. Nah itu ikhwah. Jadi menurut Ibnu Hazm bahwasanya ya malaikat itu ruh. Jadi ketika ditiupkan roh, ya dia tidak ditiupkan sangkakala karena dia roh bukan jasad, maka dia nggak mati, kata Ibnu Hazm. Kemudian ada lagi pendapat yang mengatakan ini yaitu Muqatil rahimahullah dan lain-lainnya, yaitu Jibril, Mikail dan Israfil serta malaikat maut. Ya, Jibril, Mikail, Israfil dan malaikat maut. Ya, mereka berdalilkan dengan beberapa hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis disebutkan bahwasanya tersisa hanyalah tinggal, ada lagi ya tersisa hanya tinggal Jibril, Israfil dan malaikat maut. Dan ya termasuk juga Mikail. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawa Mikail dan Israfil. Kemudian ikhwah,
Allah bertanya lagi, siapa yang tersisa? Malaikat maut, malaikat pencabut nyawa mengatakan tinggal Jibril dan tinggal dirinya itu malaikat pencabut nyawa. Maka kemudian malaikat maut pun diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri. Maka matilah malaikat maut. Sisalah Jibril. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian mencabut nyawa Jibril dalam keadaan sujud. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Imam Ahmad ya berpendapat bahwasanya yaitu illa man Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah adalah surga dan orang-orang yang berada dalam surga. Surga dan penduduk surga. Ya waktu itu kan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, Allah juga menciptakan apa? Para bidadari, penghuni surganya. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya ketika apabila ada seorang istri yang menyakiti suaminya, maka bidadari surga akan mengatakan, celakalah kamu, jangan kamu sakiti dia, sebentar lagi dia akan datang kepada kami. Kata bidadari yang ada di surga. Demikian ikhwah, membela sang suami di saat suami menyakiti, di saat si istri menyakiti sang suami. Berarti bidadari itu sudah ada. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berpendapat bahwasanya illa man Allah, semua yang ada di alam ini akan mati kecuali yang Allah kehendaki, dia hanyalah surga dan dia adalah orang-orang, dia adalah para bidadari yang Allah ciptakan dalam surga. Demikian ikhwah rahimanallahu. Ini juga pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Termasuk juga Khazanul Jannah wan Nar, termasuk juga yaitu penjaga surga dan penjaga neraka. Demikian ikhwah. Kemudian kalau Abul Abbas Al-Qurtubi beliau mengatakan bahwasanya al-muradu bil amwati kullahum la likauni la ihsasa lahum wala yas'akun. Kalau Abul Abbas Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya illa man Allah, yang dimaksud dengan kecuali yang dikehendaki oleh Allah adalah semua orang-orang yang sudah meninggal dunia. Itu dia. Seluruh orang-orang yang meninggal dunia. Jadi yang beliau pahami, yang beliau katakan bahwasanya ketika sangkakala yang pertama itu ditiup, maka semua orang-orang yang hidup pada waktu itu akan meninggal dunia. Illa man Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, yaitu orang yang sudah mati. Orang yang sudah mati kan mereka sudah masuk alam barzakh, kan mereka kan hidupnya hidup kehidupan alam barzakh. Yang kafir sedang diazab, yang mukmin sedang mendapat nikmat. Nah, kalau yang mereka ini itu tidak dimatikan lagi. Nah, demikian itulah pentafsiran dari Abul Abbas Al-Qurtubi. Allahu a'lam bishawab ikhwah. Masing-masing memiliki kekuatan dalil. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardh. Dan ditiupkanlah sangkakala yang pertama, maka bermatianlah. So'eqa ini artinya bukan mati. Ya. So'eqa ini artinya bukan mati, tapi pingsan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwasanya illa man Allah, kecuali yang dikehendaki oleh Allah, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah ini ada disebutkan dalam juga dalam hadis Rasulullah, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan pada tiupan sangkakala yang kedua, apa kata beliau? Fa'ajidu Musa akhidan bi'arsy. Ternyata aku lihat Nabi Musa itu sedang memegang arsy. Ya. Fallahu a'lam, kata Rasulullah. Aku enggak tahu. Asa'ik ba'da sa'akatil ula amla. Aku enggak tahu apakah dia
termasuk yang Allah kecualikan tidak mati pada sangkakala yang pertama, ataukah dia termasuk, atau mungkin dia duluan yang dibangkitkan oleh Allah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Alasannya karena Nabi Musa alaihissalam pernah pingsan kan di saat dia mengatakan Rabbi arini, dikatakan Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah engkau pada diriku, nampakkan zatmu kepadaku. Kata Allah Subhanahu wa taala, qala lan tarani, kamu enggak bisa melihatku, walakin indur ilal jabal, tapi kamu bisa lihat ke gunung. Falamma tajalla rabb fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau kamu lihat tuh gunung enggak hancur, masih tetap utuh, berarti kamu akan lihat aku. Kata Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka, ketika Allah mulai mau menampakkan zatnya kepada gunung, ja'alahu dakka, hancur gunung. Bayangkan, nggak sanggup gunung menerimanya. Ya. Wasakharra Musa sa'iqa, maka jatuh pingsanlah Nabi Musa. Ini juga ditakwilkan kaitan dengan ayat ini, dengan hadis ini, yaitu karena beliau sudah pernah pingsan ketika di dunia. Jadi ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, dia tidak termasuk yang pingsan. Permasalahan lagi ikhwah, Nabi Musa kan sudah meninggal. Ya, Nabi Musa kan sudah meninggal. Demikian ikhwah. Di saat sebelum ditiupkannya sangkakala yang pertama. Ala kulli hal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, intinya bahwasanya illa man syaa Allah, kecuali yang makhluk yang memang Allah Subhanahu wa taala kecualikan. Siapa dia? Allahu a'lam bishawab. Begitulah beberapa pendapat para ulama tentang pengecualian tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ikhwah, sepertinya waktu kita sudah mendekati usai di penghujung. Tapi sepertinya itu sajalah kajian kita terkait dengan hal-hal yang terkait dengan tiupan sangkakala yang pertama dan sangkakala yang kedua. Insyaallah kajian yang akan datang kita akan mulai membahas bangkitnya manusia. Itu bagaimana bangkitnya? Ya. Karena ini tak terlepas dari perjalanan manusia setelah kematiannya. Demikian ikhwah, para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, semoga sedikit yang kita dengar tadi bermanfaat. Aku lu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, yang ingin istifsar, falyatafaddal. Naam. Jazakumullah khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Ali Nur hafizakallahu taala atas pembahasan dan juga penjelasan terkait dengan peristiwa dan juga kejadian setelah kematian terkait dengan tiupan sangkakala, dan kami berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin bertanya di line telepon. Kita angkat untuk penelpon yang pertama dan kami harap pertanyaan sesuai dengan materi dan pembahasan di pagi ini. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Pak Mulyono di Medan Ustaz. Baik Pak Mulyono, silakan pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz. Nah. Di detik-detik terakhir tadi Ustaz, dalam penyampaian materinya, saya kurang paham mengenai Nabi Musa alaihissalam melihat Allah di gunung, kemudian pingsan Ustaz. Baik, itu saja Pak. Di surat Toha ayat 5, Ar-Rahman al-Asistawa, Allah bersemayam di atas ars. Jadi itu ada di gunung ya Ustaz ya. Baik. Itu saja pertanyaannya Pak. Penjelasannya Ustaz, semoga bertambah ilmu kami. Amin. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ikhwah, ayat tadi menceritakan tentang Nabi Musa memohon kepada Allah. Nabi Musa memohon kepada Allah supaya dia bisa melihat Allah. Itulah permohonan Nabi Musa alaihissalam. Itu permintaan Nabi Musa. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban. Kata Allah, "Lan taroni." Musa, kamu enggak akan bisa melihatku. Kalimat lan ya, ini kan penafian. Nafi itu ada yang
mu'abbad, ada yang nggak mu'abbad. Yang nggak mu'abbad ini, ikhwah, ya sekarang nggak bisa, mungkin besok bisa. Misalnya ada seorang ingin makan makanan saya, ya, ingin makan makanan saya. Kemudian saya katakan, la takul, kamu nggak akan bisa makan itu. Mungkin sekarang nggak bisa, besok mungkin bisa. Demikian ikhwah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan lan taroni, kamu tidak akan bisa melihatku, itu lan nafyul mu'abbad. Penidaan selamanya. Nabi Musa dan manusia-manusia yang lain tidak akan pernah bisa melihat Allah. Makanya Allah katakan, lan taroni, kamu tidak akan pernah bisa melihatku. Kemudian Allah lebih memperjelas lagi. Karena kan permintaan Nabi Musa tadi ingin lihat Allah. Allah jawab, kamu gak akan bisa melihatku. Selamanya gak akan bisa. Lan taroni. Tapi begitu pun, coba kamu lihat tuh gunung. Allah Subhanahu wa taala ingin membuka, mengajarkan kepada Nabi Musa tentang masalah bagaimana melihat Allah. Ya. Walakin indur ilal jabal. Begini saja Musa, kamu lihat tuh gunung. Ya, kamu lihat tuh gunung. Falamma tajalla rabbul jabal, ketika Allah mau memperlihatkan zatnya ke gunung, mau memperlihatkan, bukan Allah ada di gunung, ya. Di situ nggak disebutkan Allah di gunung. Ketika Allah memperlihatkan zatnya ke gunung, ingat, ikhwah, memperlihatkan. Ketika matahari muncul dari sebelah, muncul di langit, misalnya memperlihatkan kepada kita, kan nggak harus di tempat kita dia. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, ya, memperlihatkan zatnya ke gunung. Falamma tara fa in istaqarra makanahu fa istaqarra makan fasawfa tarani. Kalau kamu lihat tuh gunung masih tepat ada di tempat yang enggak hancur, maka kamu akan lihat aku. Falamma tajalla rabbuhu. Nah, itu dia. Ketika Allah mau memperlihatkan zatnya ke gunung. Ini dia. Bukan Allah berada di gunung. Enggak. Memperlihatkan ke gunung ini. Ja'alahu dakka. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata gunung hancur, enggak sanggup. Demikian ikhwah. Jadi di situ tidak disebutkan Allah di gunung. Allah itu di mana? Allah jelas-jelas mengatakan Ar-Rahmanu 'ala arsyistawa. Allah itu berada di atas aras. Jadi di sini perlu kita bedakan ketika Allah mau memperlihatkan zatnya, ya, ke gunung dengan Allah di gunung, itu beda, ya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian sedikit tambahan informasi bahwasanya ketika Allah katakan lan taroni, ini nafyu mu'abbad, nafyu al-mu'abbad, penidaan yang selamanya. Selamanya di sini bukan selamanya seterusnya, enggak. Selama itu maksudnya selama di dunia. Loh, kenapa kok kita batasi selama di dunia? Di akhirat memang bisa, di akhirat bisa. Apa data kita mengatakan di akhirat baru di dunia aja nggak bisa, di akhirat bisa? Ikhwah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri la tadammuna li ru'yatihi. Dalam riwayat yang lain, la tadarruna li ru'yatihi. Kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama. Kalian tidak akan berdesak-desakan melihat Allah. Artinya cukup kalian berada di tempat kalian, gak perlu harus desak-desakan untuk melihat orang, untuk melihat seperti kita melihat makhluk yang lain, harus berdesak-desakan, enggak. Di tempat kalian, bagaimanapun posisi kalian, kalian jelas bisa melihat Allah. Jadi bukan Allah seperti bulan, bukan. Tapi jelasnya kita melihat bulan, bukan jelas itu bulan purnama. Begitu juga lah nanti penduduk surga sangat jelas melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ru'ya bi ru'ya, lal mar'i bil mar'i. Demikian. Jadi bukan penyamaan Allah dengan bulan qamar, tapi dengan bulan, tapi kita melihat Allah itu sangat jelas sebagaimana kita melihat bulan purnama itu sangat jelas. Jadi dari hadis ini maka kita batasi, berarti lan di situ hanya di dunia. Adapun untuk penduduk surga
itu Allah beri kemampuan untuk melihat Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, kata Allah. Bagi orang-orang yang telah berbuat baik akan diberi kebaikan, yaitu surga, wa ziyadah. Ziyadah itu yaitu tambahan lagi dari nikmat. Tambahan dari nikmat yaitu selain nikmat surga yang telah mereka nikmati, Allah akan tambah lagi nikmat itu. Apa itu? Melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am. Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Mulyono, dan semoga menambah pengetahuan Bapak dan kita semua barakallahu fikum jami'an. Kami akan pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa pertanyaan sama. Apakah orang yang sudah wafat di kuburnya, Ustaz, mengetahui keadaan dan kondisi pada saat atau merasakan peristiwa dan kejadian di hari kiamat? Dan siapakah mereka yang akan menemui hari kiamat tersebut? Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Apakah mereka merasakan hari kiamat? Ya, apakah mereka merasakan hari kiamat, goncangan dan seterusnya? Allahu a'lam bissawab. Kalau mereka tahu, iya tahu. Ya, kalau tahu, iya tahu. Tapi apakah mereka merasakan guncangannya? Allahu a'lam bissawab. Ya, saya belum pernah membaca, ya, juga belum pernah menemukan, belum pernah membaca jurnal dari para ulama bahwasanya pada saat itu yang sudah meninggal itu merasakan guncangannya, ya, merasakan guncangannya. Hanya Allahu a'lam bissawab yang terbetik dalam benak saya saat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wal ard. Dan ketika ditiupkannya sangkakala, maka bermatianlah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Kalau kita lihat ikhwah rahimanallah, bermatian. Berarti yang bermatian ini adalah orang yang hidup. Adalah orang yang hidup. Ya, mereka yang merasakan hari kiamat tersebut. Adapun yang sudah mati, ya, yang sudah mati, kalau mereka merasakan apa yang dirasakan orang yang masih hidup, nanti mereka bisa mati lagi. Tentu kan tidak demikian, ikhwah. Oleh karena itu Allahu a'lam bissawab, untuk sementara yang terbetik pada saat ini, yaitu yang bisa kita pahami dari ayat, yang merasakan itu hanyalah yang hidup pada saat itu. Ya, yang merasakan itu adalah yang hidup pada saat itu. Maksudnya yang sangkakala yang pertama. Adapun yang sudah meninggal, mereka tidak merasakannya, hanya mereka tahu. Ya, hanya mereka tahu. Makanya karena mereka tahulah, makanya orang-orang mukmin yang mendapatkan nikmat kubur, mereka katakan Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan datang hari kiamat. Berarti ketika hari kiamat datang itu mereka tahu. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bishawab. Adapun siapakah orang-orang yang menemukan, yang bertemu dengan hari kiamat, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya sesungguhnya orang yang bertemu dengan, sungguhnya manusia yang paling buruk, paling jahat adalah mereka yang menyaksikan terjadi hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lafaz hadisnya saya lupa ya. Demikian. Tapi terjemahnya begitu. Sungguhnya manusia yang paling buruk, yang paling jahat adalah mereka yang menyaksikan terjadinya hari kiamat. Allahu a'lam bissawab. Demikianlah para pemirsa sekalian, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, dan para pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja kajian kita pada pagi hari ini. Ya, waktu sudah sangat di penghujung. Semoga sedikit yang didengar tadi bermanfaat. Bermanfaat bagi kita, ya, bagi saya terutama, dan untuk menambah wawasan serta menambah akidah kita, kekuatan akidah kita terhadap beriman dengan hari akhir. Allahu a'lam bishawab. Saya undur diri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Akhu da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.